Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti biasa, kita bertemu kembali untuk malam hari ini pada tanggal 26 Desember 2015 untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Ini adalah pertemuan ke-10 kita ya, minggu ini. Terima kasih untuk Mbak Esa, Mbak Sofia, Mbak Rani, dan Mbak Yayen yang sudah online dan siap untuk belajar bahasa Inggris ya. Bagaimana kabarnya semua? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah ya. Baik, sebelum belajar, mari kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, Alhamdulillah. Oke, saya mau sebelum masuk ke materi kita yang selanjutnya, saya ingin membahas mengenai soal kita yang UTS kemarin. Saya sudah meriksa hampir semua ya, semua yang sudah mengumpulkan, dan kisaran nilainya itu antara 90 ya, 90, ada yang paling besar itu 93. Kalau yang paling kecil itu sekitar 30, karena 30 itu ada beberapa yang tidak membuat dialog. Menurut saya ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau dulu kemarin-kemarin juga sempat ada yang memisai saya gitu, meminta maaf gitu, belum bisa membuat dialognya. Oh ya, tidak apa-apa. Berarti nanti ada beberapa orang sebagai penggantinya ya, karena kekurangan nilai dari poin membuat dialog. Nanti saya akan minta orang tersebut untuk eh, mengerjakan istilahnya tugas pengganti gitu ya. Tapi tetap aja nilainya berbeda dengan yang sudah mengerjakan dialog tersebut gitu. Jadi kalau lain waktu, kalau misalnya situasinya seperti ini, berarti nanti UAS saya tidak akan memberikan soal mengenai pembuatan dialog ya. Dikhawatirkan ada yang masih punya masalah gitu, problem seperti itu. Oh, oke. Ya, nggak apa-apa Mbak Esa. Aduh, gimana ya nilainya? Nanti aja lah ya, udah sekalian sama UAS aja ya. Tapi kalau untuk beberapa orang yang sebenarnya nilainya semuanya bagus-bagus ya, tapi ya gitu, kalau yang belum bikin dialog nanti saya minta membuat tugas tambahan gitu, biar fair gitu ya, biar adil sama yang sudah mengerjakan dialog gitu. Gitu ya. Kalau untuk range atau kisaran nilainya itu dari, tapi ada juga yang nilainya 50-an gitu. Mungkin kalau yang nilainya 50-an karena kurang mengerjakannya, kurang teliti, atau mungkin tidak terlalu mengamati dari YouTube, atau ada kesalahpahaman gitu ya. Iya, nggak apa-apa kok sebenarnya, kalau misalnya bikin dialog nggak sempurna juga nggak apa-apa. Yang penting seadanya, sebisanya gitu. Jadi saya juga kalau yang bikin dialog nggak sempurna kayak gitu tetap dikasih nilai gitu kan, ada effortnya gitu ya, ada kerja, ada hasil kerjanya gitu, ada kerja kerasnya untuk mengerjakan gitu. Tapi kalau misalnya bagi yang dulu ketika UTS tidak sempat atau merasa belum bisa membuat dialog, nah nanti saya akan minta ya private message aja, nanti sama saya di message, orang yang nanti saya message nanti diminta untuk mengerjakan tugas tambahan gitu ya. Tapi tugasnya nanti saya beritahukan di kemudian hari aja ya. Begitu. Nah, ketika saya mengumpulkan nilai, ini ada yang namanya
Mbak Ida Royani. Nah, ini tuh Mbak Ida tuh yang mana ya? Nama Wizik atau nama Facebooknya itu siapa ya? Kok saya nggak nemu di itu ya, di email saya gitu. Nama Facebooknya Teh gitu namanya tuh. Soalnya di email, oh namanya Teh itu ya. Oh begitu. Baik, nanti saya cek. Oke, terima kasih ya Mbak Rani atas infonya. Dari sini semuanya sudah ya, sudah ada di sini. Teh sosro. Di sini semuanya udah ya, ada nama-namanya. Nah, baik, kita bahas ya untuk soal UTS kita biar tahu gitu di mana letak kesalahannya. Nah, untuk yang common expression ini ada kesalahpahaman gitu ya, atau misalnya mungkin menyangkanya ini suatu gambar dan apa yang terjadi di gambar itu gitu. Ada yang menjawab seperti itu, ada yang menjawab there are students who are in a class and then they study apa bla 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 bla. Padahal kalau misalnya dibaca petunjuk soalnya, dimintanya itu untuk membuat ekspresi komen gitu, atau ekspresi untuk meminta atau menyuruh orang untuk melakukan sesuatu hal gitu. Nah, ada juga yang langsung bikin kalimat gitu panjang gitu, yang sesuai dengan menggambarkan. Padahal yang saya minta itu untuk membuat ekspresi atau kalimat permintaan agar orang melakukan sesuatu gitu. Ini juga udah kita bahas ya sebenarnya ya di slide-slide atau di pertemuan sebelumnya gitu, ketika ada gambar ini gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak berpikir sebenarnya gitu ya. Tinggal lihat pertemuan kita yang sebelumnya gitu. Jadi langsung aja harusnya di sini raise your hand please gitu. Kalau misalnya nggak pakai please juga sebenarnya bisa-bisa aja, tapi lebih baik kalau misalnya pakai please. Nah, kalau misalnya ini juga yang nomor 2, banyak yang menjawabnya don't be noise gitu ya. Don't be noise. Nah, itu kalau misalnya ada do not, sebenarnya itu adalah prohibition gitu ya, seperti yang kita pelajari juga ya di slide sebelumnya gitu. Mungkin ada yang lupa atau ngerasanya nggak bisa nih kayaknya di comment gitu, diperintahin gitu ya. Sebenarnya sama-sama kan, jangan berisik itu juga bisa perintah gitu, tapi balik lagi seperti yang materi yang kesesuaian materi yang saya kasih, kalau misalnya yang berhubungan dengan do not dan not itu berhubungannya dengan prohibition gitu ya, biar sesuai dengan apa materi yang saya sampaikan gitu ya. Jadi sebenarnya nomor 2 juga bisa dibuat common expressionnya dengan cara keep quiet please gitu ya, keep quiet gitu. Jadi bentukan kalimatnya tetap positif dan ada please-nya gitu. Sebenarnya bisa untuk dibuat common expression. Jadi nomor 2 lumayan banyak ya yang terjebak gitu, salah gitu maksudnya, tidak seperti yang petunjuk common expression gitu. Jadi mungkin ada yang aduh ini kok nggak bisa sebenarnya Bu, kalau misalnya di common expression ini kayaknya cocoknya jangan berisik gitu ya, tapi sebenarnya bisa itu ya, tapi nggak apa-apa ya, sama-sama belajar. Dan kalaupun kemarin-kemarin ada yang menjawab don't be noise, itu juga saya ngasih nilai ya, tapi nggak sesempurna nilai yang memberikan perintah keep quiet gitu. Nah, tiap poin-poin ini saya kasih nilai 5 ya. 1 poin 5, ini juga 5. Pokoknya untuk bagian 1 saya kasih 5 poin gitu.
Begitu juga dengan nomor 3 gitu ya. Ini juga common expression-nya sudah kita bahas ya, khusus untuk gambar ini juga kan. Jadi misalnya clean the room please gitu. Sebenarnya simple aja gitu kalau misalnya mau dibikin kalimatnya gitu. Ya, good evening Mbak Luna. Nah, ada juga yang menggambarkan they are clean the room gitu. Sebenarnya nggak salah gitu menggambarkan apa yang ada di gambar, tapi lihat lagi ke petunjuknya gitu. Jadi apa sih petunjuk dari soal yang diberikan gitu, biar lebih sesuai gitu dengan jawabannya. Tapi walaupun ada yang menjawabnya kurang tepat gitu, tetap saya kasih poin gitu ya. Tapi nggak sesempurna dengan orang yang memberikan common expression yang benar gitu. Nah ini juga lumayan lah ya, lumayan banyak yang benar gitu ya. Open the book please gitu ya, atau apa gitu. Nah ini juga banyak yang benar gitu ya. Nomor 1, karena prohibition dan mungkin lebih gampang ya kok prohibition langsung. Oh ini ada tanda nggak boleh gitu ya. Jadi kalau nggak boleh berarti not atau do not gitu. Jadi lebih gampang tuh. No mobile phone gitu. Kayak gitu. Terus ini juga sama ya, don't be late gitu. Ini seperti yang kita bahas juga ya gambar ini. Tapi ada juga yang mengilustrasikan bapak-bapak atau a man who are running and then he come late to his office gitu ya. Jadi kata saya tuh kenapa jadi mengilustrasikan gambar gitu. Harusnya write down prohibition expression gitu ya. Dan ini juga lumayan ya, banyak yang benar ya jawabannya untuk yang nomor 3. Nomor 4 udah banyak yang benar, no smoking gitu. Atau do not smoke. Nah, untuk multiple choice juga hampir semuanya pada benar, tapi ada juga yang sebagian masih keliru untuk menjawab gitu ya. Ini kalau ini ya, pada sudah tahu ya nomor 1 pasti jawabannya I'm fine, thank you. Nah ini udah benar semuanya menjawab. Kalau ini berarti good night gitu. Nah ini what's your name? My name is Rani. Nah terus yang nomor 4 ini banyak hampir semuanya benar, tapi ada beberapa juga yang masih keliru menjawab. Kan kalau misalnya R-A-N-I berarti dia mengeja gitu. Harusnya jawabannya how do you spell it gitu. Bukan reply please gitu. Ada beberapa yang menjawab C gitu ya. Harusnya yang A. Lalu untuk yang nomor 5. What are you doing, my dear? I'm playing game with my friends, mom. Nah ini. Don't be lazy. You must do your homework now. Ini jawabannya yang C ya. Yang don't be lazy. Nah kalau ini lumayan pada benar semua ya. Nah nomor 6 ada juga yang masih salah menjawab ya. Sebenarnya kita lihat aja whole situation dengan percakapan yang sebelum dan sudahnya gitu ya. Coba kita baca ya situasinya. Kata Mrs. Susannya, everybody check your work please. Excuse me, madam. What's up, Tina? Do we have to cross-check our work? Okay, check your work with your friend behind you. Yes, madam. Nah, di sini langsung, okay, madam, I will try. Good. Anyone else wants to try to answer number 2? Yes, madam. May I try to answer number 2 on the board? Sure. Go to the point. Kalau misalnya jawab close the door, nggak mungkin ya. Karena berhubungan dengan menjawab soal. Lalu ini Tina, open the window please gitu ya. Nggak mungkin.
Nah, ini ada beberapa yang menjawab, "Tina, erase the blackboard, please," gitu. Tolong hapus papan tulisnya gitu. Tapi kita lihat dari ininya ya. Harusnya okay, madam, good. Anyone else gitu. Jadi adakah yang lain yang mau menjawab nomor 2? Berarti ini kegiatan yang sebelumnya itu berhubungan dengan memecahkan soal gitu. To answer the number. Berarti Tina, do number 1 on the board please gitu ya. Jadi yang tepat itu jawabannya yaitu yang B. Tapi ada juga beberapa yang menjawabnya yang A, mungkin tidak terlalu membaca soalnya dengan teliti atau bagaimana gitu ya. Gitu ya. Nah, lanjut ya. Untuk ke dialognya, sebenarnya saya memberikan soalnya sengaja memberikan studi kasus yang sudah pernah kita bahas bersama, biar gampang gitu ya, biar mbak-mbak dan masnya bisa nggak usah terlalu banyak mikir gitu. Tapi ternyata ada juga gitu yang menjawabnya atau tidak menjawab gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Apa sih, nanti saya minta untuk mengerjakan tugas yang lain gitu ya. Tapi nilainya tidak akan sama dengan orang yang sudah membuat dialog gitu. Ya kalau lain kali ya, kalau misalnya bikin dialog ya nggak apa-apa, semampunya aja gitu, mau salah atau bener nanti tetap saya kasih nilai gitu. Tapi kalau misalnya seperti itu ya nggak apa-apa ya, nanti mengerjakan soal susulan. Nah, ada juga, tapi kalau misalnya ada koreksi juga untuk yang mengerjakan, ada yang missing gitu, ada yang kurang lengkap gitu mengerjakannya. Kan ini di sininya perintahnya write a dialogue with common and prohibition expression. Ada dialog yang dalam dialognya itu tidak ada di dalamnya isi yang meminta memberikan ekspresi common dan prohibition gitu. Jadi dialog aja 2 orang gitu. Nah, tapi tetap aja walaupun seperti itu tetap saya kasih nilai gitu ya. Ada skornya gitu ya. Tapi ada juga yang memberikannya di dalamnya cuma ada common prohibitionnya gitu, nggak ada prohibitionnya, commonnya, expressionnya aja, nggak ada prohibitionnya gitu. Tapi ya itu, kalau misalnya ada itu berarti saya kasih nilai setengah. Jadi saya kasih nilai bagus itu kalau misalnya memenuhi kriteria permintaan atau persyaratan memberikan ekspresi dan memenuhi bagaimana apa sih grammarnya gitu. Tapi itu tidak terlalu jadi consideration juga sih ya. Sudah membuat juga itu lumayan ya effortnya gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari slide sebelumnya kan kita sudah pernah membahas gitu. Jadi sebenarnya tinggal elaboration aja gitu, tinggal di elaborate gitu, tinggal di explore atau tinggal pakai improvisasi mbak-mbak dan emasnya gitu, tinggal oh mungkin saya mau dibedain aja lah dikit-dikit gitu, sebenarnya bisa seperti itu ya. Nah, kita pernah membahas di slide-slide sebelumnya. Nah, begitu ya untuk pembahasan soal UTS yang kemarin. Tapi secara overall atau secara garis besar atau secara mayoritas nilainya sudah bagus-bagus gitu ya untuk pemahaman pengisian jawaban pilihan ganda dan juga pengisian bagian 1 dan bagian 2. Hanya ada beberapa yang masih keliru gitu ya menjawabnya. Begitu ya. Ada pertanyaan? Oh iya, nggak apa-apa Mas Dharma, silahkan.
Begitu ya, mari kita lanjut untuk materi kita yang selanjutnya. Nah, materi kita yang selanjutnya itu adalah mengenai expression of apology. Ekspresi meminta maaf gitu. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai ekspresi meminta informasi atau menanyakan suatu informasi dan menjawabnya gitu ya. Dan kita juga kemarin sudah mempelajari bagaimana cara membuat pertanyaan yang terkait dengan bagaimana menanyakan sesuatu gitu, atau menanyakan suatu informasi. Nah, ini expression of apology ya untuk malam ini, yaitu ekspresi untuk permintaan maaf. Ini lumayan gampang ya ekspresinya dibanding yang kemarin. Kalau yang kemarin kan ada kita menggunakan 5W1H gitu. Tapi kalau untuk apology paling hanya beberapa gitu ya ekspresi untuk permintaan maaf. Nah, ini contohnya ya. Sir, sorry sir, I'm late. Yes, it's okay. Nah, ini. Sorry sir. Nah, ini. Contohnya ya. Contoh dari ekspresi permintaan maaf. Dan ini contoh dari ekspresi atau reply gitu ya, atau response atas permintaan seseorang, permintaan maaf seseorang gitu ya. Contohnya itu mantan presiden kita ya, Bapak SBY, dan mantan wakilnya Bapak Budiono. Responding sorry. Nah, kapan sih kita menggunakan expression of apology atau permintaan maaf? If you make mistakes. Oh, boleh. Iya, saya biasanya suka memberikan slide-nya. Oh iya, itu biasanya saya selalu itu. Oh iya, PPKN itu. Ya, nanti saya akan share-kan ya di grup untuk slide-nya. Kapan sih kita menggunakan expression of apology? If you make mistakes, hurt someone, or do something bad, then you need to make an apology. And in making an apology, be sure to say that you are sorry. Gitu. Jadi kalau misalnya ketika kita melakukan suatu kesalahan, menyakiti seseorang gitu ya, atau melakukan sesuatu yang tidak baik, lalu maka kamu butuh untuk meminta maaf gitu ya, apologize. And in making, dan ketika membuat atau meminta maaf tersebut, pastikan bahwa kamu merasa bersalah gitu ya. Iya, good evening, silahkan Mbak Siti. Begitu ya, jadi expression of apology itu disampaikan ketika kita merasa bersalah gitu, atau merasa menyesal gitu telah melakukan sesuatu hal yang buruk gitu ya, atau melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, kita bisa menggunakan beberapa ekspresi berikut untuk
mengekspresikan permintaan maaf. Salah satunya yaitu paling gampang gitu ya, dan biasanya banyak orang yang menggunakannya gitu ya. Sorry gitu. Cuman sorry aja gitu. Tapi ini ya paling untuk ke sesuatu yang tidak terlalu fatal gitu ya. Sorry aja gitu. Tapi kalau misalnya untuk ke seseorang yang maksudnya misalnya ke guru, atau misalnya ketika saya juga misalnya ke dosen atau ke siapa, itu kurang lengkap gitu ya, atau untuk sorry aja gitu, nanti ada ekspresi yang lain. Nah ini lebih itu ya, I'm sorry gitu. Kalau ini menyesal sekali gitu ya, I'm very sorry gitu. I'm really atau I'm so sorry atau I'm terribly sorry gitu ya. Jadi mulai dari really, so, lalu terribly, itu sama ya artinya. Benar-benar gitu, benar-benar meminta maaf. Iya, terribly itu kayak sama dengan merasa sangat gitu, terrible, dari terrible gitu ya, terrible, jadi yang sangat gitu. Apologize itu meminta maaf gitu, atau permintaan maaf. Nah kalau ini ada juga yang lainnya, I apologize for. Nah ini apa sih bedanya? Apologize, aduh maaf ya, penghapusnya yang mana ya? Nah ini, jadi hapus. Ya gini ya, maaf. Perbedaan antara apologize dengan apology. Nah kalau apologize ini lebih ke kata kerja gitu ya, kata kerja atau verb gitu ya. Coba saya tuliskan. Jadi untuk apologize itu lebih ke noun, atau kata benda, atau mungkin bisa dibilang permintaan maaf gitu ya. Nah kalau apologize itu, maaf ini kurang Nah kalau apologize itu verbnya ya, atau kata kerja yang memiliki arti meminta maaf gitu. Begitu ya perbedaannya. Bisa dipahami ya perbedaan antara apologize dengan apologize gitu. Jadi kalau misalnya meminta maaf secara, maksudnya misalnya I apologize for coming late misalnya gitu ya. Nah itu lebih bisa tadi, tapi kurang tepat kalau misalnya I apologize for coming late gitu, karena apologize itu bersifatnya kata benda gitu kan. Ketika ini express apologize gitu, mengekspresikan permintaan maaf, berbeda dengan apologize begitu ya. Yang lainnya, please forgive me gitu ya, tolonglah maafkan saya gitu, please forgive me.
please accept my apology gitu. Tolong terima permintaan maaf saya gitu ya. Nah, kita juga bisa lihat my apology gitu ya, bukan my apologize gitu ya. Jadi karena sifatnya itu kata benda, jadi cocoknya itu my apology, permintaan maaf saya gitu. Nah, kalau ini sebelum meminta maaf dia nanya dulu gitu ya. Mungkin karena kurang atau merasanya sepertinya dia tidak akan memberikan maaf saya gitu. Jadi meminta maaf dulu gitu. Will you forgive me, please? Gitu. Maukah kamu memberikan maaf kepada saya? Akankah kamu memaafkan saya? Gitu. Seperti itu ya. Ini juga bisa dijadikan ekspresinya gitu ya. Ini yang lagi booming itu permintaan maaf Mulan kepada Maya. Enggak, ini kalau lihat dari itu ya, dari yang lagi booming. Permintaan maafnya gitu. Will you forgive me, please? Gitu ya. Maukah Anda memaafkan saya? Iya, ini baru-baru lihat gitu. Waduh, kok booming banget ya ini. Atas permintaan maaf. Ya, begitu ya. Ya, kenapa Mbak Luna itu apologize atau apology, Bu? Yang will you forgive me, please? Ya, ini sama juga ya. Artinya, maukah kamu memberikan maaf atau memaafkan saya gitu. Nah, kalau misalnya artinya ya sama aja dengan yang lain gitu ya, untuk meminta maaf gitu. Kalau misalnya mau diubah menjadi apologize atau apology itu baiknya bagaimana? Coba. Jadi kalau misalnya itu mungkin will you nggak bisa ya, karena ini memberikan maaf gitu, kalau itu meminta maaf gitu. Jadi kalau artinya tetap sama gitu dengan yang lain, intinya meminta maaf gitu ya. Lanjut ya. Nah, we use this expression to respond to apologize. Nah, kita menggunakan beberapa ekspresi berikut untuk merespon atau menjawab ketika ada suatu permintaan maaf. Nah, ini kalau misalnya ini, ya bahwa ya bisa gitu ya. Misalnya ini never mind gitu, never mind. Ya nggak apa-apa gitu artinya. Nggak usah terlalu dipikirin lah gitu. It's okay gitu ya. Tidak apa-apa gitu ya. It's okay. That's alright gitu ya. Sama juga ya artinya. Nggak apa-apa gitu. It's alright. That's okay. I forgive you. Saya memberikan maaf kepadamu gitu ya. Atau saya memaafkan kamu gitu ya. I'm alright gitu ya. Aku merasanya nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa gitu. Forget about it gitu ya. Sama juga ya, ya lupain aja gitu. That's fine gitu ya. Ini tidak apa-apa gitu. Please don't be sorry gitu. Sorry, okay. Please don't be sorry gitu.
tidak usah merasa bersalah gitu ya. It doesn't matter gitu ya. Ini tidak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa gitu artinya sama dengan matter gitu ya. Matter tuh kalau dengan arti perkata itu matter itu kayak problem gitu ya. Jadi ini nggak masalah gitu, it doesn't matter. Nah begitu ya, ini adalah ekspresi-ekspresi yang digunakan ketika merespon suatu atau memaafkan seseorang yang telah meminta maaf kepada kita. Lanjut ya. Nah ini kita maju ke dialognya ya. Contoh dialog, contoh peristiwa ketika kita ingin meminta maaf. Nah ini situasinya. Puspa want to borrow geography book, but she does not get that book. She is talking to the librarian. Kata librariannya, may I help you? I want to borrow a geography book for class 7. I'm sorry, this book has been borrowed by another student. It's okay. Thanks a lot for your help. You're welcome. Gitu ya. Jadi ini situasi ketika Puspa ingin meminjam buku geografi. Tapi dia nggak dapet buku itu gitu ya. Jadi dia ingin berbicara kepada atau meminta bantuan kepada petugas perpustakaan gitu ya. Kalau untuk perkata-perkata ini semuanya sudah pada tahu ya, maksudnya nggak ada kata atau vocabulary yang belum dimengerti kan ya. Jadi ini artinya adakah yang bisa saya bantu, kata si petugas perpustakaannya. Terus kata Puspanya, ya saya ingin meminjam buku geografi untuk kelas 7. Oh maaf, bukunya sudah dipinjam oleh murid yang lain. Oh ya tidak apa-apa gitu ya. Kita bisa garis bawahi, I'm sorry ini merupakan ekspresi permintaan maafnya ya. Dan it's okay. Nah ini adalah ekspresi responnya gitu. Dimengerti ya sampai sini untuk dialog ini? Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, ini dialog yang kedua. Ini harusnya agak ke sini ya. Nggak tahu ini jadi kayak gini. Kata intranya ya ini. Do you know where my dictionary is? Kata Ekonya, I don't know. I'm sorry. Did you borrow it from me yesterday? Oh, I forgot. I'm very sorry. I won't do that again. Never mind. Gitu. Bisa dipahami ya kalau untuk dialog ini. Indranya nanya gitu kayak ke Eko, kamu tahu nggak di mana kamus aku gitu ya. Wah aku nggak tahu gitu ya, maafkan saya gitu ya. Apakah kamu meminjam dariku kemarin? Oh iya aku lupa gitu ya, aku nggak akan mengulangi itu lagi. Oh iya nggak apa-apa gitu ya. Nah kita bisa garis bawahi ini ya I'm sorry-nya dan ini responnya. Borrow itu artinya meminjam
Itu ya, borrow. Borrow, meminjam. Terus ada juga lend gitu ya. Lend itu meminjamkan. Beda ya. Meminjamkan gitu. Misalnya kita mau minta atau kita mau minta pinjam atau misalnya minta persetujuan seseorang untuk memberi pinjam kita uang misalnya ya. Nah, itunya enggak can I borrow your money gitu. Bisa juga sih itu, tapi kalau misalnya untuk sebagai kita sebagai objeknya, can you lend me money gitu. Bisakah kamu meminjamkan uang kepada saya gitu. Jadi ini ada dua juga ya, antara borrow dan lend gitu. Jadi berbeda untuk penggunaan kalimatnya gitu ya. Tapi tadi juga bisa ya, untuk pasifnya itu jadi have been borrowed. Nah itu dipinjam gitu. Itu juga bisa. Kalau itu untuk aturan yang lainnya itu untuk yang pasif ya. Baik, lanjut ya. Untuk ke dialog 3. Kata Rikonya, it's a nice trip, isn't it? Kata Dave-nya, not really. Kata Rikonya, anyway, where are you going to do? Semarang. Do you know Jalan Seruni? Sorry, I don't know. That's okay. Gitu. Juga bisa dipahami ya. It's a nice trip, isn't it? Nah ini adalah salah satu ekspresi ketika kita menanyakan atau menanyakan kembali gitu ya, kayak ini perjalanannya menyenangkan ya, iya enggak gitu. Jadi kalau misalnya iya enggak, nah itu istilahnya sama kayak gitu ya. It's a nice trip, isn't it? Bisa juga misalnya it's a nice weather, isn't it? Cuacanya bagus ya, iya kan gitu. Terus katanya enggak juga gitu. Mau ngomong kamu mau pergi kemana? Semarang. Oh, kamu tahu nggak Jalan Seruni gitu? Oh, sorry, I don't know. That's okay. Itu juga gampang ya. Sorry untuk permintaannya dan that's okay untuk responnya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dialog yang lain. Kata fathernya, Lil, ini kayak orang Cina yang bikin ya. Lil Wei, did you break that glass? Yes, I did. I'm very sorry. That's quiet, alright. Ini langsung ya kalau ini. Yang penting langsung ada ekspresi permintaan maaf dan responnya gitu. I'm very sorry. That's quiet, alright. Dialog 5 nih. Santo, have you bought me some sugar? I'm sorry, Mom. I forgot. Never mind. Gitu. Nah ini sama juga ya. Ekspresinya I'm sorry. Lalu jawabannya itu never mind. Nggak apa-apa. Nah ini kita bisa lihat ya ini pakai forgot gitu. Nggak I forget gitu. Enggak ya. Karena kejadiannya udah lalu ini ya. Ini bisa dibilang past tense gitu. Saya lupa gitu, dan lupanya itu udah kejadian gitu yang lalu gitu. Jadi I forgot, bukan I forget gitu ya. Ini tambahan pengetahuan aja ya. Dialog yang lainnya. Excuse me, do you know when Mr. Marwan's house?
Where Mr. Warwan house is? Sorry, I don't know. That's okay. Ini juga sama. Terus kata Wulannya, do you know where my pen is? Which one? The red one. The one I put on the table. Sorry, I don't know where it is. Gitu. Nah, ini hanya ekspresi sorry-nya ya. Nggak ada responnya. Lanjut. Dad, kata Diana. Dad, I'm sorry. I forgot to feed Plucky. What? How could you forget? Oh, okay. Never mind. But next time, don't forget. Nah, ini juga sama ya. I'm sorry. Lalu, never mind. Nah, ini. I'm sorry, sir. I'm late. That's alright. Go to your seat. I'm sorry. Lalu, that's alright. Nah, sekarang kita maju ke mengisi titik-titik atau mengisi ekspresi yang tepat untuk mengisi dialog ini ya. Complete the transactional dialogue using proper expressions in the box. Then perform the dialogue in front of the class. Ini karena kata Aldonya. Look, what happened to my pencil? Terus kata Sarinya, I broke your pencil. Kira-kira ini untuk mengisinya apa yang tepat? Look, what happened to my pencil? Bla bla bla. I broke your pencil. I'm sorry ya. Ya, bisa Mbak Luna pakai tambahan I don't mean gitu. I didn't mean to do that gitu ya. Saya tidak bermaksud untuk melakukan itu gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari pilihannya ada I'm sorry, I'm really sorry, lalu never mind. Berarti kita bisa mengisinya dengan sebenarnya bisa yang dua ini bisa ya. Bisa yang mana dulu gitu ya. Terserah karena sama lah ya. I am sorry atau I am really sorry bisa ya. I'm so sorry bisa juga ya Mas Dharma. I dropped it accidentally. I'm sorry. Nah, dia minta maaf lagi nih. Aku menjatuhkannya secara tidak sengaja gitu ya. I dropped it accidentally. Terus kata Aldonya, never mind, but don't do it again. Will you? Yes, I will ini ya, kurang I. Jadi ini jawabannya, never mind, but don't do it again. Will you? Gitu ya. Lanjut. Nah, ini juga sama. Kita isi titik-titiknya ya. Kata Sebianya, bla bla bla, I come late. Berarti apa? I'm sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. Bisa I'm so sorry dulu ya, bisa sorry aja. I'm so sorry. I come late. Terus ini it's alright gitu ya pasti jawabannya kan. Ini respon dari Lilinya ya. It's
alright. Do you bring the paper? Terus kata Sepianya, dia minta maaf lagi ya. Sorry, I haven't finished it yet. Oh my god. Never mind. Let's do it together. Nah ini, never mind. Itu ya, gampang ya. Lanjut lagi. Nah ini kata kepala perawatnya nih. Miss Jehan, this is the third time you come late this week. Nah kata orang yang di trainee-nya, blah 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 that I couldn't come on time. I have to prepare the breakfast for my parents ini harusnya. Terus kata head nurse-nya, I'm tired hearing you say that you are late. Terus kata trainee nurse-nya, bla bla bla, but I will try to come early tomorrow. Kata head nurse-nya, bla bla bla, you are excused. Nah ini ada 3 pilihan ya. Yang pertama ini cocoknya kemana dulu nih? Pasti I'm sorry ya. Nah ini ya, kurang kelihatan ya. Jadi jawabannya nomor 1, I'm sorry, I couldn't come on time. Nah nomor 2-nya ini apa? I'm sorry juga ya, I'm sorry. Ini sebenarnya nggak usah pakai that ya, I'm sorry juga bisa. I'm sorry lagi ini. Nah jawabannya alright, you are excused. Kamu dimaafkan. Begitu ya. Lanjut. Bla bla bla. What for? Terus kata man-nya, bla 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 you. Ini kesini ya. Ini terlalu banyak spasinya. Bla 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 you. Terus kata woman-nya, what for? Man. Bla 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 about what I said to you last Sunday. Terus kata woman-nya, oh, don't blame yourself. It could happen to anyone. Yeah, but bla bla bla. Woman-nya, bla bla bla, I have forgiven you. Aku telah memaafkan kamu. Nah, sekarang waktunya kita memasukkan yang cocok untuk mengisi titik-titik ini. Oh ya, slide-nya indah-indah ya. Iya, saya dapatnya dari slide share Mbak Luna. Coba ini bagaimana? Yang cocok untuk mengisinya. Jadi belum ngomong ininya, makanya diem ya. Jadi yang cocok ini apa? Ini ya yang cocoknya ya. I really want
to apologize. Ini kayaknya you-nya nggak usah ini ya. Terus katanya what for? Nah, coba ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oh ini beda ya. Di ini 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 pilihan. Jadi pilihan yang pertama ini forget it. Pilihan yang kedua ini I really want to apologize. Lalu pilihan yang ketiga ini I'm really sorry. Lalu pilihan yang keempat ini I beg your pardon. Nah ini juga sama ya. I beg your pardon itu minta maaf juga. Nah ini dia I really want to apologize. What for? Kenapa gitu? Buat apa kamu minta maaf? Terus I'm really sorry about what I said to you last Sunday. Oh, don't blame yourself. It could happen to anyone. Yeah, but I beg your pardon. Ya, tapi tetap aja aku minta maaf sama kamu gitu ya. Tinggal milih gitu. Berarti ininya sisanya ya. Forget it. I have forgiven you. Itu ya untuk kita lanjut ke yang lain. Nah, kalau untuk yang ini sama aja ya. Ini kebanyakan ini sebenarnya slide-nya. Kebanyakan coba kita lihat berapa slide lagi nih sebenarnya. Oh ini satu lagi ya. Oh, that's what's clumsy of me. These buses are always coming to a sudden stop. Nah ini berarti oh, I'm sorry ya. That's what's clumsy of me. Gitu. No need to apologize. Gak usah minta maaf gitu. Stop, no problem. Jadi ini situasinya ketika dia lupa memberhentikan bus yang lewat gitu ya. Jadi dia minta maaf. Oh, I'm sorry, that was clumsy of me gitu ya. Itu aku memang apa sih? Clumsy gitu ya. Atau misalnya gak teliti. Oh, no need to apologize. Gak usah minta maaf gitu. Oke, no problem gitu ya. No problem kayaknya itu. Begitu ya. Untuk ekspresi permintaan maaf dan ekspresi ketika memberikan maaf. Adakah pertanyaan sampai sini? Ya. Waktu kita tinggal 1 menit 14 detik lagi ya. Ini saya sudah menunjukkan pukul 10 lebih 14. Kita sekarang sudah belajar 1 jam lebih 2 menit. Saya rasa cukup sekian ya untuk malam hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih atas perhatian mbak-mbak dan semuanya. Oh, clumsy itu nggak teliti Mbak Luna ya. Iya ya.
Padahal udah 1 jam. Ya, terima kasih ya atas perhatian semuanya. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, good night.